bikin kimchi yuk. Pertama kalian belah dulu kayak gini. Nah, terus kalian beli belahan juga di bawahnya. Udah gitu kalian balurin garam di setiap daunnya, setiap sisinya, di semua sawi. Diamkan selama 2 jam dan dibulak-balik kayak gini ya setiap 30 menit. Udah gitu kalian siapin wortel dan juga daun bawang, dipotong-potong, lalu sisihkan. Setelah itu kalian siapin 1 gelas air dan 1 sendok teh tepung beras dididihkan. Kalau udah mendidih kalian masukin 2 sendok teh gula sampai konsistensinya kayak gini. Udah gitu kalian siapin 5 bawang putih, 1/4 bawang bombay dan juga setengah ruas jari jahe di blender. Terus masukin ke adonan tepung beras tadi. Terus kalian masukin juga kecap asin 5 sendok sama bubuk cabai. Udah gitu kalian masukin sayuran yang tadi. Nah, baru deh dibalurin ke sawinya yang udah dicuci bersih ya. Sawinya cuci bersih dulu sebelum diolesin kayak gini. Terus kalian masukin ke tempat kedap udara dan biarkan selama 2 hari. Jangan dibuka ya. Udah deh jadi. Ini kalau udah bubbly gini bagus nih. Thank you. Hah? Bikin pizza cuma 10 menit? Ini teh gampang banget. Pertama telur, susu cair, aduk rata. Terus masukkan tepung terigu, gula, garam, baking powder, aduk rata, diamkan sebentar. Masukkan margarin cair. Olesi pan dengan margarin, gunakan api yang kecil, masukkan adonan, tutup. Kalau atasnya udah mengeras, matikan api. Kasih saus tomat, sosis, dan keju. Tutup sampai matang. Nah, pizzanya udah jadi. Kita coba yuk. Wah, rasanya enak loh. Mana bikinnya gampang banget. Guys, siapa yang kalau makan sore-sore suka ngincer mochinya tapi suka kehabisan? Mending buat sendiri yuk, ternyata gampang banget loh. Pertama-tama tinggal kita sangrai dulu maizena. Ini aku pakai pen dari Rafael ya guys. Kalian bisa beli di gasolin.indonesia. Terus buat adonan mochinya tinggal masukin aja semua bahan yang udah aku tulis di atas. Kalau kalian nggak ada susu, kalian bisa ganti air ya guys. Udah deh, sekarang tinggal kita tuangin ke loyang dan tinggal kita kukus selama 20 menit. Kalau udah agak dingin baru kita balurin maizena yang udah kita sangrai tadi. Dan tinggal kita potong-potong. Parah, itu enak banget. Pixie, pokoknya kalian harus cobain. Aku sebagai pecinta tahu akhirnya bisa bikin keripik tahu yang serenyah ini. Ini pakai tahu coklat, dibelah 2, tengahnya diambil, pokoknya dikosongin aja. Kemudian kalau udah gitu dibalik. Nah, ini tuh tinggal digoreng aja, tapi ini aku pakai digital air fryernya Mitochiba, jadi lebih sehat karena tanpa minyak. Masak-masakan lagi yuk guys, tenang aja, seperti biasanya kita pakai bahan yang dapurable dan simple pastinya. Nah, jadi kali ini kita mau bikin ayam goreng mentega. Buat step pertama aku tepungin dulu ayamnya, ini cuma pakai telur dan tepung serbaguna. Sebenarnya bisa pakai tepung terigu dan tepung beras, tapi aku mager. Jangan lupa dibolak-balik dan masak sampai kuning keemasan. Step yang kedua kita bikin bahan sausnya, ini pakai saus tiram, saus sambal, sama kecap. Terus tambah air dikit. Masukin juga tepung maizena buat pengental. Aduk sampai rata, jangan sampai ada bagian yang menggumpal. Lanjut ke step yang terakhir nih guys. Tumis bawang bombay dan bawang putih ke margarin yang cukup banyak. Terus masukin sausnya, aduk-aduk sampai mengental. Asli deh, ini baunya harum banget. Terus tinggal masukin deh ayamnya. Ini part yang paling aku suka karena sausnya itu nempel-nempel gitu guys ke ayamnya. Tuh lihat, glowing dan eksotis banget ya jadinya. Nah, udah jadi nih guys, simpel banget kan. Kalian juga bisa jadiin ini ide jualan loh. Kalian jangan lupa recook. Enak banget parah, pizza brownies coklatos tanpa oven. Bikinnya super gampang, tinggal aduk aja susu, telur, vanili, SKM, gula, dan soda. Ini diaduk-aduk aja pakai whisker, pakai garpu juga boleh. Terus tambahin tepungnya, terus aduk-aduk lagi. Kemudian ini adalah part yang paling bikin enak. Kita masukin coklatosnya 3 bungkus ya guys. Lalu masukin minyak, aduk-aduk sampai teksturnya seperti ini. Siapin teflon, olesin sama margarin hingga merata, lalu masukin adonannya. Masak dengan api kecil, nah pas setengah matang tambahin topping. Ini aku pakai keju mozzarella. Pas udah matang, dia tuh teksturnya lembut, fluffy, nyoklat, enak banget deh pokoknya guys. Pantesan harganya mahal, ternyata bikinnya capek banget, tapi sepadan sih sama rasanya yang enak. Nah, pertama kocok putih telur sama gula halus pakai Mitochiba hingga putih dan mengembang. Kemudian tambah tepung sedikit demi sedikit dan beri vanili supaya aromanya lebih wangi. Setelah itu tambahin margarin cair, diaduk lagi. Nah, ini part tercapek karena harus bikin setipis mungkin, dan karena nggak ada almond kita pakai keju ya guys. Ini ovennya aku pakai dari Mito, tunggu bentar, almond crispy. Keju crispy-nya jadi deh. Bikin tteokbokki halal yuk. Kayak gini, gampang loh cara buatnya. Siapkan tepung beras, habis itu sangrai sekitar 10 menit. Kalau udah disangrai, campurkan dengan tepung tapioka dan juga garam. Aduk rata, didihkan 400 ml air, tuangkan air yang mendidih ke dalam campuran tepung.
Aduk-aduk-aduk, tunggu dingin baru deh diulen. Ulen sampai kalis ya. Kalau udah kalis, potong-potong sesuai selera kalian. Bentuk memanjang seperti ini ya. Didihkan air, tambahkan sedikit minyak, rebus topokinya sampai mengapung. Angkat dan tiriskan, tunggu sampai dingin, potong-potong sesuai selera deh. Siapkan fish cake, masukkan bawang ke dalam chopper. Aku pakai chopper Toshiba. Haluskan kasar, kemudian tumis bawang sampai harum. Kalau udah harum, tambahkan gochugaru dan gochujang. Nah, gochujangnya aku udah pakai yang halal loh. Tambahkan gula pasir, air, aduk rata. Masukkan potongan fish cake dan juga potongan kue beras tadi. Masak sampai kuah mengental ya. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kalau kuahnya udah mengental, tinggal diangkat deh. Kasih topping potongan daun bawang dan juga wijen sangrai. Jadi deh tteokbokkinya. Selamat mencoba. Mami lapar tapi semua restoran udah tutup jam 7. Untung aku punya stok ini, kesukaan aku nih guys. Ada yang tahu gak? Kita blender bumbu halus dulu ya. Pakai magic chopper dari Toshiba. Yuhu, mantap, pedes nih, cabai rawitnya banyak. Aku tumis sampai dia bener-bener mateng. Terus kasihin blue band, garam, penyedap rasa, dan yang paling penting kecap manis. BTW aku suka banget sama seafood. Kayak seru banget woy makannya pakai tangan. Tapi mau bagaimana lagi, namanya ada koronce. Nah, udah ketebak belum ini apa? Ikan kesukaan aku. Ikan yang gak meresahkan. Iya, durinya gak meresahkan dah. Biasanya kalau udah keselak duri ikan tuh, sakitnya harus nelen gumpalan nasi. Bener, ikan pari guys. Dagingnya lembut, gak nempel sama durinya pun lunak. Mantap dah, paling enak dibakar cabai pakai kecap gini. Aku bungkus daun pisang, panggang deh, jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau udah wangi gosong-gosong gini udah deh. Wis, mantap. Rada hitam sih, cuman gak apa-apa. Kita buang aja yang hitam ya. Jangan lupa pakein jeruk limau lagi guys. Turun tangan, langsung aja deh kita ambil. Durinya tidak meresahkan. Buat makan, buat malming semuanya. Ayam goreng ala KFC, rasa dan teksturnya itu mirip banget asli. Tuh, super juicy kan? Bikin yuk. Siapin ayamnya, kemudian bumbuin pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk, garam, lada, yang terakhir bawang putih bubuk. Terus tinggal dibejek-bejek sampai rata. Lalu masukin susu 200 ml atau sampai ketutup semua dan diemin minimal 5 jam. Kalau udah 5 jam, tiriskan. Siapin tepung bumbu ayam, terus tambahkan kare India, bawang putih bubuk, kalau ada paprika bubuk masukin aja, maizena, dan yang terakhir soda kue biar tepungnya bisa ngembang kayak di KFC. Terus aduk rata. Ayamnya itu dimasukin ke susunya dulu, baru ke tepung kering. Terus celupin ke susunya lagi, lanjut ke tepung keringnya. Kemudian dia tuh hasilnya bakal keriting kayak gitu. Terus tinggal digoreng. Jangan lupa balik dan pakai api yang super kecil ya. Kalau bagian atas sama bawahnya udah kecoklatan, angkat deh. Terus tinggal siapin nasi, saus sama ayamnya, jadi deh. Kulit ayam kriuk tapi nggak pakai ayam bun. Mantap. Cuma pakai 2 bahan tok. Mau tahu gak? Pertama, pecahkan telur 2 biji seperti ini bun. Satu dikudak-kudak, masak di pan, tuang aja gini bun. Terus kita ratain biar dia bulat. Tutup pan. Satu kerok dari pinggir, kita balik bun biar mateng merata. Lanjut ditetak-tetak. Biar gampang dibelah 2 dulu. Abis itu ditetak-tetak kayak gini bun. Bahan kedua, tepung sasa. Bikin 2 tepung sasa, 1 adonan basah, 1 lagi kering. Telur dari basah ke kering, lalu goreng di minyak yang panas. Sengaja bun, nanti minyaknya bakal kering loh. Karena ini gorengnya setengah mateng. Datu lanjut ke air fryer buat keluarin minyak sama kriuk abis. Nih lihat bun, minyaknya keluar loh. Ya ampun. Dan lihat nih kulit ayamnya, endul.